Sahabat UB TV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan dan inilah News Point Highlight hari ini yang akan dimulai dengan berita UB miliki 40 jenis beasiswa. Untuk membantu mahasiswa dalam memperoleh pembiayaan pendidikan, Universitas Brawijaya memiliki banyak sumber beasiswa. Menurut Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UB Dr. Setiawan Nurjasakti, hingga saat ini terdapat sekitar 40 jenis beasiswa yang berasal dari pemerintah pusat, daerah, BUMN, hingga perusahaan swasta. Zaman sekarang ini kan beasiswa itu sumbernya banyak sekali, ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada yang dari APBN, ada yang dari non-APBN, ada yang dari daerah tempat di mana mereka berasal. Itu kalau tadi diinventarisir mungkin tawaran beasiswa yang ditawarkan kepada mahasiswa UB itu 40-an nih, kalau diakumulasikan. Oleh karena itu tentunya kita berharap kepada semua mahasiswa itu, penerima beasiswa itu agar berupaya berlomba-lomba untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Ya tentu saja berbeda ya, kriteria untuk mendapatkan beasiswa itu syaratnya kan berbeda. Ada yang ikatan dinas, setelah itu harus bekerja di sana dan sebagainya. Terus harus berasal dari daerah tertentu misalnya atau mungkin dari sisi ekonomi dan sebagainya. Tapi kan kalau misalnya di kriteria yang tidak terpenuhi, kan bisa cari yang kira-kira memenuhi kriterianya. Yang penting marilah para mahasiswa keseluruhan itu dimanfaatkan. Setiawan mendorong agar mahasiswa berlomba-lomba memperoleh beasiswa tersebut sesuai dengan ketentuan dan syarat dari masing-masing pemberi beasiswa sehingga dapat membantu biaya pendidikan mereka selama berkuliah di Universitas Brawijaya. P3FNI melakukan kongres dan seminar di Universitas Brawijaya sejak 21 hingga 23 November. Pada kegiatan nasional ini tidak hanya berisi seminar, melainkan juga workshop, kompetisi pangan, serta pameran produk pangan fungsional. Menurut Profesor Hani Wijaya dari IPB University, tujuan utama dari P3FNI ini adalah untuk meningkatkan kelas pelaku UKM pangan menjadi bermartabat. Universitas Brawijaya yang menjadi host untuk seminar nasional dan kongres P3FNI kali ini. Dan tema untuk kali ini adalah kita sesuai dengan nama organisasi kita, penggiat. Jadi di sini tidak hanya sekedar ilmuwan atau ahli, tapi juga para pelaku UMKM yang kali ini menjadi tema utama kita. Bagaimana kita bisa menggandeng UMKM, terutama yang bergerak di bidang pangan dan nutraceuticals Indonesia, untuk menjadi lebih, kita sebutnya sih bermartabat, supaya nantinya bisa bersaing dengan penuh kemampuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu adalah salah satu misi kita untuk seminar nasional dan sekaligus kongres dari P3FNI tahun ini. Sebagai tuan rumah, Fakultas Teknologi Pertanian menyambut baik kongres dari P3FNI ini karena selaras dengan core keilmuan dari FTP UB. Dekan FTP UB Profesor Yusuf Hendrawan mengaku mendukung kegiatan P3FNI ini, terutama dalam upaya membuat UKM pangan yang bermartabat. Yang pertama, kita kemarin dulu dapat tawaran ya, apakah kita akan menyelenggarakan ini di Brawijaya ya. Segera saya sambut dengan baik, artinya kita di Fakultas Teknologi Pertanian menyambut baik dan mendukung sepenuhnya terselenggaranya acara seminar nasional P3FNI, karena memang
itu menjadi core keilmuan kita di Fakultas Ilmu Pertanian, yaitu pengembangan pangan fungsional dan nutrasetikal. Sehingga dengan adanya kegiatan ini kita bisa menjadikan bahwa Fakultas Ilmu Pertanian ke depan itu bisa leading ya, untuk pengembangan berbagai inovasi-inovasi produk pangan fungsional dan nutrasetikal. Semakin kompleksnya dinamika sosial dan pekerjaan membuat orang mengalami stres dalam berbagai tingkatan. Stres juga berdampak pada tindakan individu yang tidak produktif maupun berdampak kepada lingkungan terdekatnya. Saat ini stres dapat terjadi kepada siapa saja termasuk insan dunia pendidikan. Untuk itu, Fakultas Vokasi memberikan pelatihan manajemen stres kepada dosen dan tendik. Ini adalah memfasilitasi mungkin bisa berupa tindakan pencegahan, bisa juga berupa tindakan penanganan, karena di sini kita juga ada cara-cara memanajemen stres bagi dosen dan tenaga kependidikan. Menurut Susilowati, dosen vokasi UB, pelatihan ini merupakan upaya mitigasi stres dan solusi cerdas menghadapi stres. Dengan pelatihan ini diharapkan dosen dan tendik tidak takut jika mengalami stres, namun mampu mengelola hal tersebut menjadi energi positif dengan memanfaatkan rekan kerja yang kondusif untuk saling berbagi. Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Bersama dengan PP Otoda Fakultas Hukum dan elemen lainnya menggelar talk show bertajuk Partisipasi Generasi Muda Malang Raya dalam Pemilu 2024. Talk show ini menurut Ketua Panitia Sri Wahyuni merupakan bentuk kepedulian LBH dan lembaga lainnya untuk memotret partisipasi generasi muda dalam Pemilu 2024. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan bekerjasama dengan Bawaslu Kota Malang dan PP Otoda atau Pengembangan Pusat Otonomi Daerah Fakultas Hukum Brawijaya sedang melaksanakan kegiatan talk show yang berjudul Pengawasan Partisipatif Generasi Muda Malang Raya dalam Demokrasi tahun 2024. Kegiatan ini kita angkat sebagai lembaga wadah masyarakat khususnya kepada generasi muda untuk bisa ikut andil dan berperan aktif dalam kegiatan pemantauan demokrasi tahun 2024 yakni ajang pemilu itu sendiri. Kegiatan hari ini kita mendatangkan 4 pemateri, namun satu terkonfirmasi tidak bisa hadir, yakni KPU karena ada kegiatan lainnya. Jadi ada 3 pemateri. Yang pertama ada Bapak Ria Casmi Arsa, SHMH selaku Ketua dari PP Otoda. Yang kedua ada Bapak Hasbi Asidiki selaku pimpinan Ketua dari Bawaslu itu sendiri Kota Malang. Dan yang ketiga ada Mas Abdul Somad selaku Ketua Pemantau dari LBH Rumah Keadilan itu sendiri. Dalam talk show ini hadir sebagai pembicara dari PP Otoda FHUB, pemantau dari Rumah Keadilan dan Komisioner Bawaslu. Talk show ini merupakan bagian dari upaya edukasi kepada generasi muda untuk meningkatkan kualitas pemilu di Malang Raya. Genbi Festival 2023 berlangsung di Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya. Dalam kegiatan ini terdapat talk show, donor darah, dan pameran UKM yang menggunakan kris Bank Indonesia. Kegiatan ini merupakan bentuk pembinaan Bank Indonesia kepada mahasiswa penerima beasiswa dalam wadah Genbi. Kegiatan ini disambut baik oleh Ilham Udin, Kepala Subdirektorat Kesejahteraan dan Kemahasiswaan UB. Kegiatan hari ini itu adalah kegiatan Genbi yang secara rutin dilakukan setiap tahun. Kan Genbi itu kan memberikan beasiswa kepada mahasiswa. Bank Indonesia memberikan beasiswa kepada mahasiswa. Yang penerima beasiswa itu penerima beasiswa kita sebut sebagai Genbi. Nah,
beberapa bulan yang lalu pembukaan Genbi tahun 2023 itu sudah dilaksanakan di Universitas Negeri Malang, dan tahun ini adalah rangkaian kegiatan lanjutannya. Rata-rata kita selalu meminta kepada pihak pemberi beasiswa itu untuk memberikan pembinaan kepada mahasiswa, dan hari ini ada kegiatan pembinaan yang memang difokuskan diletakkan di Universitas Brawijaya, tetapi sasarannya adalah semua Genbi yang ada di wilayah Malang Raya, yaitu bergabung 4 kampus dari UB, kemudian UM, UIN Malang, kemudian Universitas Nurul Jadid Probolinggo. Nah, kegiatan-kegiatan semacam ini di samping mereka merupakan pembinaan Genbi, tapi juga ini bagian dari cara kita di Brawijaya juga memberikan fasilitasi yang terbaik kepada semua mitra pemberi beasiswa kita. Dan salah satu pemberi beasiswa yang rutin sekali dan sudah cukup lama itu adalah Bank Indonesia. Kegiatan-kegiatan semacam ini nanti dapat terus dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan awareness mahasiswa terkait program dari pemberi beasiswa, lalu kemudian bagian dari pembinaan kepada mahasiswa kita juga, yang juga sekaligus membangun jejaring antar mahasiswa yang ada di Jawa Timur khususnya. Oleh karena itu mereka-mereka yang hadir ini oleh Bank Indonesia memang diwajibkan untuk hadir, itu bagian dari komitmen untuk terus mengikuti pembinaan yang ada di Bank Indonesia. Melalui pembinaan ini, maka mahasiswa penerima beasiswa akan lebih terarah dan dapat membantu berbagai program edukasi literasi keuangan sesuai dengan program Bank Indonesia. Genbi dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat untuk aktif membantu program Bank Indonesia di lingkungan masing-masing. Puluhan baju dengan inspirasi dari kain lokal karya mahasiswa Fakultas Vokasi dipamerkan dalam ajang Kreanomik. Tampil pada hari kedua, para mahasiswa ini memperagakan sendiri baju yang mereka rancang. Menurut Citra Megawati, dosen yang membimbing mereka, baju tersebut merupakan salah satu tugas kuliah desain yang kemudian diwujudkan dan ditampilkan dalam Kreanomik 2023. Itu sebenarnya kami itu mengangkat untuk tema lokal global, Pak. Jadi mengenai tradisional, dan kita itu mengangkatnya itu dari mata kuliah kreativitas humanitas yang ada di prodi desain grafis Fakultas Vokasi. Dan di situ anak-anak memang ditekankan untuk sebenarnya sih hanya kreativitas. Cuma sebenarnya ide itu muncul gara-gara semester kemarin itu kan lagi boomingnya fashion week itu. Akhirnya muncullah ide seperti itu, dan antusias dari semester yang kemarin, tahun kemarin itu angkatan kemarin itu anak-anak memang sangat antusias. Oleh karena itu saya coba mengulang kembali takutnya untuk mengundang antusias tersebut. Ternyata anak-anak masih antusias, dan saya juga ingin mengangkat tradisional sih, Pak. Jadi memang ini salah satunya yang bertemakan tradisional. Jadi memang dan kemudian tadi ada yang menggunakan busana dengan membawa seperti dari Pancasila yang ada bunga itu lantai dan sebagainya. Jadi kita memang mengangkat tema dari lokal global. Kreasi tugas kuliah desain ini mendapat antusias dari mahasiswa Fakultas Vokasi. Mereka mengaku senang dengan tugas ini dan mencoba membuat desain baju dengan memadukan berbagai bahan lokal dan konsep lokal. Tema saya itu warna bawaannya yang artinya bangsa Indonesia. Di sini yang saya perankan itu sebagai singkat. Saya bawa panah ya, tapi panahnya. Jadi di sini saya pakai baju ini, bajunya bikin sendiri ya Pak ya. Ini jahit sendiri juga. Dibimbing langsung oleh Bu Citra. Kalau kamu? Kalau saya ini Garuda Pancasila. Ini semuanya juga bikin, kecuali ini buat dalamannya aja, tapi jumlahnya juga jahit. Dan ini DIY ini kita sendiri perisainya
dari kertas karton sama Evapo, dan ini dari bulu-bulu yang pesan online. Semuanya. Industri pengolahan Jawa Timur menjadi salah satu komoditas ujung tombak ekspor Jawa Timur. Pada saat ekonomi global melambat, industri pengolahan masih dapat tumbuh dalam memenuhi kebutuhan ekspor. Berdasarkan data BPS Jawa Timur, industri pengolahan masih tumbuh secara year on year maupun secara bulanan. Secara tahunan hingga Oktober 2023, industri pengolahan tumbuh 14,71%. Secara year on year, perubahan pada bulan Oktober 2023 terhadap bulan yang sama tahun sebelumnya, terdapat sektor pertambangan dan lainnya dan industri pengolahan yang mengalami peningkatan ekspor. Untuk ekspor, sektor migas secara month-to-month mengalami penurunan 13,28% dan secara year on year mengalami penurunan sebesar 11,56%. Ekspor hasil industri pengolahan secara month-to-month mengalami peningkatan sebesar 14,71% dan secara year on year mengalami kenaikan juga sebesar 10,05%. Untuk ekspor hasil pertanian secara month-to-month mengalami penurunan sebesar 8,70% dan secara year on year mengalami penurunan sebesar 30,41%. Ekspor hasil pertambangan dan lainnya secara year on year mengalami kenaikan sebesar 72,63%, sedangkan secara month-to-month dan secara C2C mengalami penurunan masing-masing sebesar 4,80% dan 28,68%. Diharapkan kinerja industri pengolahan Jawa Timur akan terus tumbuh secara signifikan menjadi penopang ekonomi Jawa Timur dalam melakukan ekspor ke berbagai negara. Kondisi ini menjadi pemicu bagi perputaran ekonomi Jawa Timur sektor non-migas. Rumah Sakit Indonesia di Gaza mengalami kerusakan dan tidak bisa menyediakan layanan karena terdampak serangan Israel yang membombardir wilayah sekitarnya. Menurut Lembaga Kemanusiaan Mercy Indonesia, rumah sakit ini juga sudah kehabisan bahan bakar dan obat-obatan. Sebenarnya itu maknanya itu bukan tidak menerima pasien ya, mereka tetap menerima pasien. Karena memang di sana nggak ada pilihan lagi. Rumah sakit ini satu yang masih beroperasi maksudnya mereka tidak bisa melakukan operasi tidak bisa melakukan sebagai fungsi sebagai rumah sakit karena ketidakadaan obat-obatan dan yang berkaitan dengan medis lainnya. Tanpa peralatan dan persediaan obat-obatan, rumah sakit ini telah mendeklarasikan tidak berfungsi dan menolak limpahan pasien dari rumah sakit lain termasuk Al-Shifa. Patients are still there. We tried to send some of them to Indonesian hospital. But the Indonesian hospital later on that evening was also declared that it was no longer able to provide the service. And basically the whole of northern Gaza now has no functioning hospital. Menurut Kantor Koordinasi PBB Urusan Kemanusiaan, tim kemanusiaan PBB mengunjungi Rumah Sakit Al-Shifa hari Sabtu. Sekitar 2.500 warga dan sejumlah pasien serta staf medis telah meninggalkan rumah sakit menyusul perintah dari militer Israel. Sementara itu perundingan pembebasan sandera tampaknya mencapai kemajuan. Menurut kantor berita Reuters yang mengutip Washington Post, Israel, Amerika Serikat, dan militan Hamas telah mencapai kesepakatan tentatif untuk membebaskan puluhan perempuan dan anak-anak yang disandera di Gaza. Sebagai imbalan, jeda pertempuran selama 5 hari. Dalam kesepakatan sementara ini, kedua pihak akan menghentikan operasi tempur selama 5 hari dan 50 sandera atau lebih akan dibebaskan dalam kelompok-kelompok kecil setiap 24 jam. بس أنا بتقديري الأمور بتروح إلى نهايات جيدة وبتصير عملية التبادل وبتصير الهدنة الإنسانية. هلا الهدنة الإنسانية هي بين 3 إلى 5 أيام، هذا المطلوب لنشوف قد إيه الوقت النهائي أو كم يوم بيكون. Sementara itu menurut PBB sekitar 123.000 liter bahan bakar telah masuk dari Gaza ke Mesir hari Sabtu. Bahan bakar ini akan didistribusikan pihak Badan Bantuan PBB untuk mendukung distribusi makanan dan pengoperasian generator di rumah sakit dan layanan penting lainnya. What's going on right now because of the war is that Israel is not allowing diesel inside, but it is allowing UN and UNRWA trucks to fuel in Egypt.
and then come with their diesel into Gaza in limited amounts and to specific destinations, to the hospitals and to the water treatment facilities, under the assumption if they only allow small amounts, then even if Hamas hijacks that, it won't last for long. It's meant to last just for a few days and then allow more trucks inside as time goes by. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, 25 rumah sakit di Gaza tidak berfungsi karena kekurangan bahan bakar, kerusakan, dan masalah lainnya, dan hanya 11 rumah sakit lainnya yang beroperasi sebagian. Dari Washington DC dan Jakarta, Yuni Salim dan Gregorius Giovanni dan tim VOA.